Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, salam seroja, sehat, rohani dan jasmani. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Fransiskus dari Assisi. Judul permenungan dan inspirasi kita, menanggalkan hasrat diri, keserakahan dan ketamakan. Ayat mas kita diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui nas ini, melalui sabda emas kita hari ini, kita menemukan bahwa Tuhanlah sumber kelegaan. Dia memasang kuk yang nyaman dan bebannya ringan. Di dalam dia ada kelembutan dan kerendahan hati yang dapat menenangkan jiwa. Hal itu dialami oleh Santo Fransiskus. Santo Fransiskus menemukan bahwa di dalam Tuhan dia menemukan kelegaan. Santo Fransiskus, pendiri Ordo Saudara Dina, pendiri Ordo Fransiskan, setelah mendengar suara Tuhan di Spoleto dalam perjalanannya menuju ke medan peperangan, Tuhan berbicara kepadanya, "Fransiskus, mana yang lebih banyak memberi, Tuhan atau hamba?" Fransiskus menjawab, "Tentu saja Tuhan." Dan suara itu pun sekali lagi berkata, "Lantas mengapa engkau mengabdi hamba, lebih memilih hamba?" Dan setelah mendengar suara itu, Fransiskus kembali ke Assisi. Fransiskus hidup dengan hasrat pribadi. Sejak kecil dia berkeinginan untuk menjadi seorang ksatria. Ksatria pada zaman Fransiskus adalah orang-orang yang dikagumi, orang-orang yang terpandang, dan mereka yang akan mendapat puja dan puji. Hal itu didukung juga oleh sang ayah yang sangat berhasrat agar putranya Fransiskus menjadi ksatria hebat. Karena dengan demikian ayahnya juga, Pietro Bernardone, akan mendapat posisi di tengah masyarakat. Jika seorang putra menjadi ksatria, otomatis kekayaannya bertambah dan dia juga mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat, mendapat penghormatan di tengah-tengah masyarakat. Hasrat dan keserakahan serta keinginan dari sang ayah, dari dirinya sendiri juga, menjadi kuk yang membebani Fransiskus muda. Hingga akhirnya suara Tuhan di Spoleto itu mengubah orientasi hidup Fransiskus, mengubah cara pandang Fransiskus. Ia lantas menerima kuk yang dipasang Tuhan yang lebih ringan dengan menjadi seorang yang hina dina. Fransiskus meninggalkan hasrat untuk menjadi terkenal di mata dunia. Ia membebaskan diri juga dari belenggu ketamakan, keserakahan sang ayah Pietro Bernardone dengan menikmati manisnya mengikuti Kristus dalam Injil yang ia baca, yang juga adalah hina dina. Mengikuti Kristus yang miskin. Dia memilih untuk hidup miskin karena dia menemukan bahwa Kristus juga semasa hidupnya adalah orang yang miskin. Mari saudari dan saudara kita berani seperti Fransiskus membuka hati, membuka budi, membuka seluruh diri kita untuk menerima kuk yang dipasang Tuhan, dengan menanggalkan segala hasrat diri, menanggalkan hasrat untuk mencari kemegahan diri sendiri dan mengabaikan yang lain. Mari kita juga berani untuk meninggalkan belenggu keserakahan, belenggu ketamakan yang menghambat kita untuk menjadi saudara bagi yang lain. Semoga seperti Santo Fransiskus kita mampu merasakan kuk yang dipasang Allah, yang dipasang Tuhan, yaitu kehendaknya yang memang enak dan nyaman.
Santo Fransiskus juga mengatakan ini. Apa yang dulunya terasa pahit dan menggetirkan, kini berubah bagiku menjadi kemanisan yang tiada tara. Semoga hasrat-hasrat diri yang ada di dalam diri kita senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga kita mampu menjauhkan diri dari keserakahan dan ketamakan yang merupakan asal dari kehancuran, baik kehidupan diri sendiri maupun juga kehidupan bersama serta alam semesta. Mari kita menjadi saudara bagi sesama kita, bagi alam semesta, bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Nasi Padang masih dibungkus terasi. Selamat Hari Raya Santo Fransiskus dari Assisi. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.